Nyonya Kementerian Urusan Istana menugaskan kami ke sini. Setelah kediaman ini berdiri kami akan membantu Anda dalam mengurus rumah tangga. Saya dipanggil Zhuang. Orang-orang di istana memanggil saya Nani Zhuang. Kami mungkin punya beberapa komentar mengenai urusan dalam istana. Lagi pula Anda masih muda dan kurang berpengalaman. Saya harap Anda tidak keberatan Nyonya. Kami berempat akan bertanggung jawab atas para pelayan, taman belakang gudang dan barang-barang lainnya. Ada 2 kunci untuk gudang. 1 untuk kami, 1 untuk Anda. Mungkin Departemen Urusan Istana di sini punya aturannya sendiri. Tapi di kediaman saya para nani hanya boleh bicara setelah diizinkan. Nyonya ini pasti salah paham. Nani Zhuang hanya ingin membantu Anda. Memiliki kediaman adalah hal serius dan kami tidak ingin ada masalah. Kami berempat adalah yang paling berpengalaman. Dan kami hanya khawatir karena Anda baru saja tiba. Karena Anda begitu berpengalaman, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Seseorang dari gudang datang menemui saya hari ini. Orang itu mengatakan bahwa arang tidak sesuai dengan catatan. 20 liang arang hilang. Para pelayanlah yang biasanya mengambil arang. Beberapa menerima arang dari gudang, beberapa mengambil arang sendiri. Bolehkah saya tahu apakah ini cara Anda berempat mengurus hal ini? Anda ingin untung dari posisi ini tapi tidak mau bertanggung jawab. Jika Anda tidak bisa memikul tanggung jawab, maka posisi ini tidak membutuhkan Anda. Saya akan menunjuk seseorang untuk menangani ini. Anda akan melapor kepada saya setiap bulan. Tapi setiap kali saya bertanya sesuatu, Anda harus punya jawabannya. Saya tidak punya banyak hobi selain membaca buku besar. Saya akan mengurus semua buku besar dan kunci gudang. Tapi apakah saya bilang Anda boleh bicara? Kecuali dipanggil, Anda tidak boleh berkeliaran. Pelajari aturan bersama Superintenden Su di sini. Jika Anda berbuat baik, Anda akan diberi hadiah. Jika Anda membuat kesalahan, Anda akan dihukum. Jika Anda tidak ingin tinggal di sini, saya tidak akan memaksa. Katakan saja sendiri ke Departemen Urusan Istana. Dismiss said. Noted. Tenang dulu, saya sudah memeriksa rekening dan menemukan banyak ketidaksesuaian. Jadi kita perlu mengecilkan skala dan mengurangi pengeluaran. 2 nani yang bicara tadi. Anting apa yang mereka pakai? Nyonya yang di kanan memakai anting giok, yang di sampingnya memakai anting perak. Kalian berdua bisa tinggal. Kalian berdua jangan khawatir. Akan kuminta Departemen Urusan Istana untuk menugaskanmu ke tempat lain. Dimengerti, dimengerti. Katakan namamu. Nyonya, saya Shiliu Dia Putao. Kepala pengasuh memberi kami nama untuk melambangkan kesuburan. Shiliu pelayan, Putao pelayan. Saya di sini bukan untuk melahirkan anak. Kamu pandai merayu. Lakukan itu di depan orang penting lainnya dan kamu akan mendapat manfaat dari mereka. Tapi tidak perlu merayu saya. Saya tidak ingin mereka yang berkontribusi dalam diam merasa kecewa. Ya Nyonya. Jika tidak ada orang di sekitar, jangan panggil saya Nyonya. Putri saja. Ya Putri, ya Putri. Dipersilakan pergi. Saya telah menyusun kembali perencanaan dan daftar tamu untuk pesta. Yang sebelumnya terlalu bertele-tele. Pesta air terdengar menyenangkan tapi tidak cocok untuk pesta pelantikan. Kembalikan ke pesta tradisional. Saya akan segera melakukannya. Anda pasti Chef Liu Baoquan. Ya Nyonya. Menu untuk pesta pelantikan ada di sini. Silakan dilihat. Tanyakan saya jika ada pertanyaan. Tapi Nyonya, menu Nyonya muda ke-6. Menunya tidak cocok untuk pesta. Hidangannya rumit. Jika terlalu sibuk hari itu, kamu akan terburu-buru. Juga orang akan minum pada kesempatan ini.
Hindari menyiapkan makanan penutup lengket yang membutuhkan waktu lama untuk dicerna. Tamu kita akan mengalami gangguan pencernaan. Dimengerti Nyonya. Terima kasih, kembali bekerja sekarang. Oke. Bibi besar. Yin An muda menyapa bibinya. Apa yang kamu panggil saya, Tuan? Tuan jangan formal. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yin An, tuan muda ketiga dari negara Sin. Ibuku berasal dari negara Jin. Dia adalah cucu perempuan dari sepupumu. Kita cukup jauh jadi tidak perlu menyebut keluarga kita. Saya harus. Lihat kita berdua dari negara Jin. Saya yakin kamu juga pandai dalam bisnis. Saya memiliki banyak toko di negara Sin. Jika kamu mau kita bisa bekerja sama. Saya akan mencari peluang bisnis di luar sana, sementara kamu tinggal di rumah dan memberikan pinjaman. Kita berdua akan meninggalkan warisan. Tidak, terima kasih, aku tidak tertarik. Bibi, kalau tidak tertarik pinjaman, bagaimana dengan toko? Timur, barat, selatan, utara, pilih area. Kamu kasih uang, aku yang urus kerja kerasnya. Bagaimana menurutmu? Pilih tempat yang kamu mau. Sangat menguntungkan. Bibi. Tuanku muda ketiga membuatku takut hari ini. Apa dia dari Jin? Dia tidak terlihat seperti orang Jin. Kudengar dia punya banyak bisnis di luar sana. Tokonya ada di seluruh ibu kota Sin. Itu hal yang sangat khas Jin. Nyonya, aku sudah melakukan semua yang kau minta. Jangan khawatir, semuanya akan dijalankan dengan sempurna. Terima kasih. Kalau ada hal lain aku. Ada sesuatu yang perlu kau ingat, pengawas Su. Oh, ini tentang kediaman. Ada 88 pasal dan 372 subpasal. Nyonya, apa kau menulisnya saat malam pengantin? Ya. Aku punya yang lain juga dan perlu kuserahkan satu persatu agar tidak tercampur. Setelah kediaman berdiri, semuanya harus sesuai protokol. Benar. Satu pelayan dalam istana tidak boleh berkeliaran. Mereka harus berjalan berpasangan agar bisa saling mengawasi. Nyonya, kau hafal semuanya? Aku selalu punya ingatan yang baik. Dua, sulit menjaga kebersihan halaman luar. Kecuali ada tugas tidak boleh keluar. Pelanggar akan mendapat 18 cambukan. Nyonya, aku bisa baca. Izinkan aku membaca materinya. Mendengarkan adalah cara terbaik untuk menghafal. 3, kecuali diizinkan majikanmu. Pelayan dalam istana tidak boleh masuk ke ruang belajar tuanku muda. Orang yang tidak berkepentingan juga tidak boleh berkeliaran di depan ruang belajar. 2 pintu yang menghubungkan ruang belajar dan istana dalam akan dijaga orang dalam 3 shift. Tidak boleh meninggalkan POS tanpa pelanggar akan mendapat 18 cambukan. Madam Samping, apa kau akan pergi? Aku sudah bertanya-tanya tuanku yang memerintahkan pernikahan ini. Tidak ada hubungannya dengan tuanku muda ke-6. Dia terpaksa. Yuping, katakan sesuatu. Tidakkah kau ingin nyonya dan tuanku muda bersama? Pada titik ini tinggal di sini hanya akan memperpanjang penderitaannya. Kenapa kita tidak menyerah saja? Kalau begitu bawakanlah makanan nyonya. Sana-sana. Kita akan bertemu lagi. Sangat sulit bagi dua individu untuk bersama. Perubahan tidak bisa dihindari. Aku tidak menyalahkannya. Aku hanya tidak menginginkannya lagi. Aku tahu dia mendapat nasib buruk. Tapi aku tidak bisa menerima hasil ini. Tuan muda.
Li Wei tidak ada di sini, jangan masuk Tuan Muda. Aku ingin berbicara denganmu, aku tidak mau. Aku sudah membicarakan semuanya dengan Putri Wan Ying. Pembicaraan antara kamu dan istrimu bukan urusanku. Tolong segera pergi. Li Wei. Nyonya samping Tuan Muda pasti juga kesal. Tolong bicaralah dengannya. Tidak bicaralah dengannya jika kamu mau. Seperti yang kukatakan, aku tidak ingin berbicara denganmu. Ini aku. Aku baru saja melewati taman tebak, apa yang kudengar apa? Yuan Ying langsung menunjukkan dominasinya. Dia mengembalikan semua orang yang dikirim Departemen Urusan Istana ke sini. Dan membuat aturan baru. Tidak ada yang boleh mendekati Rune Belajar. Pelanggar akan menerima 18 kali cambukan. Tidak ada yang boleh berkeliaran sendirian. Pelanggar akan menerima 18 kali cambukan. Tidak ada yang boleh pergi tanpa izin. Pelanggar akan menerima 18 kali cambukan. Ayo mari kita mengerjainya. Menurut buku cerita, aku pasti tidak akan selamat dari bab ini. Aku harus lari sekarang. Astaga, kamu pengecut. Kak Seng dan kamu saling mencintai. Bagaimana kamu bisa menyerahkan kekasihmu? Saling mencintai apa? Aku tidak mencintainya. Aku harus melarikan diri. Nyonya samping nyonyaku meminta kehadiranmu. Tolong. Nona Song, aku ingin berbicara dengan Li Wei. Tolong beri kami privasi. Jika aku pergi sekarang, siapa tahu hal buruk apa yang akan kamu lakukan pada sahabatku di sini. Selain itu, mengapa aku harus? Aku tidak punya alasan untuk berdiri di sini. Semoga Tuhan memberkatimu, hati-hati. Nona Li, tolong tenang. Aku tidak gugup. Bisakah kamu membaca buku besar? Apakah kamu pernah mengelola keuangan untuk Tuan Muda? Tidak. Distribusi gaji bulanan manajemen sumber daya manusia, kamu tahu itu? Saya sudah membaca beberapa buku, jadi saya punya sedikit gambaran. Urusan internal, kalau begitu tidak. Resepsi perjamuan dan etika makan. Kamu tahu itu? Saya sudah belajar sedikit. Makanan adalah keahlian saya. Keahlianmu? Saya sudah melihat menu perjamuan. Ada banyak masalah. Silahkan perbaiki. Saya sibuk, saya harus pergi. Berhenti. Ikut saya menemui Tuan Muda ke-6 untuk menyelesaikan semuanya. Kenapa? Saya tidak ingin bertemu dengannya. Jika kamu bisa bicara, kamu belajar untuk memperbaiki kesalahpahaman. Jika kamu bisa mendengar, kamu belajar untuk mendengarkan. Jangan lari dari masalah karena kamu malu atau takut. Bolak-balik ini hanya membuang waktu. Ayo. Kesalahpahaman? Saya sudah membicarakannya dengan Tuan Muda ke-6. Ketika dia mendapatkan pijakan di majelis istana, dia akan melepaskan saya. Kenapa? Terkejut? Saya tidak ingin mencampuri hubungan kalian. Ayah saya pikir saya didambakan dan dia ingin menjual pernikahan saya. Jadi dia memilih yang paling potensial di antara Tuan Muda di negara Sin. Saya dipaksa untuk berada di sini, tapi ini hanya kemunduran kecil.
Untuk Yin Zheng saya adalah penasihatnya. Sedangkan untukmu dia ingin kamu menjadi pasangan sahnya. Buat keputusan sekarang. Jika kamu setuju dengan ini saya akan membimbingmu. Saya akan mengawasi pelajaranmu dan etikamu, sampai kamu layak mengelola istana dalam. Apakah kamu siap untuk ini? Saya tidak tahu. Saya harus memikirkannya. Kehadiran saya di negara Sin adalah kesalahan yang masih menunggu koreksi. Memaksakan pernikahan seperti memaksakan kesepakatan. Saya tidak pernah berhenti melawan. Kalian berdua saling memiliki perasaan. Apakah kamu sudah ingin mengaku kalah? Li Wei, saya tahu kamu kesal karena dia tidak membatalkan pengaturan itu. Tapi saya juga pernah gagal. Tidak heran dia juga bisa bingung. Tuan muda ke-6 punya potensi. Setelah dia matang dia bisa mengatasi semua rintangan dan bersamamu selamanya. Baik kalau begitu kesepakatan. Untuk masa depan yang kita inginkan bertiga kita tidak boleh menyerah. Mereka sedang membicarakan apa? Saya tidak bisa mendengar apa-apa. Dilihat dari ekspresi mereka apakah Yuan Ying mengusir Li Wei? Kurasa tidak. Li Wei, aku sudah punya rencana untukmu. Kamu akan mengikutinya dengan patuh dan menjadi pasangan yang setia. Shi Liu. Jangan terburu-buru. Aku setuju Tuan Muda. Buku-buku ini untukmu. Hanya yang paling atas untuk Li Wei. Apakah itu surat penolakan Li Wei? Aku tidak percaya. Dia meminta kakak Zheng untuk memberikan surat penolakan itu langsung kepada Li Wei. Aku juga sudah menyusun rencana untuk Tuan Muda, catatan perdagangan negara Jin. Yang harus dihadapi Tuan Muda sekarang adalah pembayaran cicilan ke negara Jin. Negara Sin belum membahas apapun tentang pembayaran kembali. Jadi kurasa rencana keuangan yang diajukan tuan-tuan muda lainnya tidak memuaskan Tuan. Ini akan menjadi kesempatan bagi Tuan Muda ke-6. Aku sangat setuju. Bolehkah aku tahu apakah aku bisa mengundurkan diri dari rencana ini sepenuhnya? Aku ingin pulang. Tidak, tidak. Bagaimana bisa kamu bilang tidak? Apa hakmu untuk bilang tidak Tuan Muda? Maaf. Jika sudah jelas lanjutkan tugasmu. Belajar sekarang, Yuan Ying kamu tidak akan menolak Li Wei dalam upaya menguasai rumah tangga ini. Non. Tidak apa-apa Li Wei, aku tidak akan lari kali ini. Hanya aku yang bisa mengusirmu. Aku tidak akan membiarkannya melakukan itu. Song Wu, dia tidak mengusirku. Kamu merobek dokumen yang diberikan Yuan Ying padaku. Song Wu. Minta maaf. Kenapa aku harus? Nona Song adalah anak angkat Nyonya He. Dia tidak termasuk dalam rumah tangga ini jadi aku tidak punya hak untuk campur tangan. Aku akan memberitahu Nyonya He tentang hal ini dan biarkan dia yang memutuskan. Aku minta maaf. Dokumennya sudah hancur. Permintaan maaf tidak akan menjembalakannya, seperti semula. Tapi Li Wei harus membaca buku ini. Jadi tolong Nona Song tolong tempelkan potongan-potongan itu satu persatu. Karena dasarmu terlalu buruk. Kurasa pelatihannya akan memakan waktu lama.
Tapi kamu tidak boleh bermalas-malasan. Aku sudah menulis contohnya. Tuan tolong ikuti itu. Kebijakan saya di negara Sin dianggap. Terima kasih Yang Mulia. Lumayan. Kamu dapat 3 nilai. Lanjutkan. Tuan muda. Sebelum rencana selesai, kuharap kamu bisa lebih rajin. Jangan terobsesi dengan cinta. Tapi aku sedang mencarimu. Kebetulan aku punya ide untuk membayar utang kita ke negara Jin. Karena kamu punya solusi, jangan hanya berdiri di sana. Pergi dan siapkan memorandum. Ya, Ada satu kesalahan. Hanya satu. Tidak ada yang bisa mendapat nilai sempurna. Biar kutunjukkan. Aku belum pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Kamu memang mengesankan Nona Yuan Ying. Tiga kunci? Aku sudah bilang sebelumnya, untuk alasan kesehatan tidak akan ada lagi camilan tengah malam. Kamu harus tidur sebelum tengah malam. Camilan tengah malam? Aku tidak makan camilan tengah malam, anjingnya yang mau makan. Baifu ingin camilan, jadi aku mencari makanan. Tidak ada camilan tengah malam di rumah ini, Baifu, tidak terkecuali. Kembali tidur bersamaku. Baiklah. Nyonya muda pertama Jiang Yu berasal dari negara Ying. Dia suka membuat sup untuk kesehatan. Nyonya muda kedua Zhao Fangru berasal dari negara Dai. Dia suka luo sifen dan tahu busuk. Nyonya muda ketiga Dong Haitang berasal dari negara Chang. Dia dinamai berdasarkan apel kepiting yang melimpah di negara Chang. Dia tidak memiliki pantangan makanan. Nyonya muda keempat An Siwan berasal dari negara Mo. Dia suka makanan manis. Kamu akhirnya menghafal semuanya. Putri, kita bisa makan dulu sebelum menghafal apapun. Tuan muda, setiap orang harus memiliki rasa hormat. Sebelum pindah dari istana, aku dianggap sebagai guru Li Wei dan asistenmu. Kuharap kamu bisa mendukung setiap keputusanku. Mari makan dulu. Apakah kamu sudah membaca informasi tentang pertukaran ekonomi antara negara Sin dan negara Jin dalam beberapa Ya. tahun terakhir? Makan. Akan lebih mudah bagiku untuk melihatmu setelah kamu pindah dari istana. Setelah kalian pindah, apakah Putri Yuan Ying akan tetap tinggal di halaman utama ini? Lalu di mana kau akan tinggal? Aku akan tinggal di halaman timur. Apa dia menyulitkanmu? Yuan Ying sangat ketat terhadapku. Tapi aku tahu dia melakukannya karena dia ingin aku menjadi lebih baik. Dia berharap aku punya kemampuan untuk mengelola rumah tangga bersamanya. Lagi pula dia orang yang masuk akal. Bisa dibilang dia adalah atasan yang baik. Tapi baik dalam pekerjaan maupun pernikahan. Sulit bagi kita menemukan seseorang yang bisa dipercaya. Sebagai istri selir, kita pasti akan mengalami beberapa kesedihan dengan cara tertentu. Tetap sabar dan buat Yang Mulia bahagia. Maka hidup tidak akan terlalu sulit. Aku hanya tidak mengerti kenapa kita harus membuat para tuan muda bahagia.
Mengapa wanita di negara Sin hanya bergantung pada suami mereka? Dan selalu waspada terhadap suasana hati suami, jika mereka tidak terkurung di rumah. Aku yakin wanita-wanita ini bisa mencapai sesuatu yang besar. Seseorang seperti Yuan Ying seharusnya sudah bisa memiliki pencapaian sendiri saat ini. Berani-beraninya kau menguping percakapan para nyonya. Dia bukan nyonya ku. Dia memfitnah nyonya ku kenapa aku tidak boleh mendengarnya. Kau berbohong. Nyonya ku tidak akan pernah bergosip tentang orang lain di belakang Kalau kau punya banyak waktu luang, kenapa tidak memperbaiki dirimu sendiri? Nyonya ku sangat cekatan dan cerdas, berani-beraninya dia bergosip tentang nyonya ku. Beraninya kau berkata begitu? Yuping, hentikan. Nyonya, dia memfitnahmu. Apakah nyonya ku orang yang bisa kau fitnah? Nyonya ku adalah nyonya terbaik di dunia. Tidak nyonya ku yang terbaik. Cukup. Kau mengintai mereka dan bertengkar dengan mereka. Kau bahkan berkelahi di depan nyonya mereka. Nyonya, aku minta maaf. Tapi aku tak tahan ketika mereka memfitnahmu. Pelindunganmu lebih buruk daripada orang lain memfitnahku. Kau punya tugasmu sendiri. Di luar tugasmu kau juga harus punya kehidupanmu sendiri. Bahkan jika itu belajar lebih banyak, itu lebih baik daripada memperhatikan hal-hal yang tidak senonoh seperti ini. Maafkan aku. Aku tahu kau melakukan ini karena kau setia padaku. Tapi kita selalu menjaga urusan kita masing-masing. Sekarang kau telah memicu perselisihan. Ini akan membuat situasi canggung ketika kedua belah pihak bertemu. Sulit untuk bekerja sama setelah ini. Lain kali kamu harus lebih hati-hati. Ya, nyonya. Berhenti menangis. Ayo kita minta maaf ke Li Wei, ya? Kita yang seharusnya minta maaf. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak menguping percakapanmu. Aku juga seharusnya tidak memulai pertengkaran. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak apa-apa, aku juga salah dalam hal ini. Putri melakukan ini untukku. Aku seharusnya tidak mengatakan dia keras. Aku juga minta maaf, tolong hukum aku. Lupakan saja, aku sudah menegurnya. Kalian berdua jangan melakukan ini lagi. Ya, ya. Yang Mulia, kita punya 6 bulan lagi untuk melunasi utang ke negara Jin. Tapi kita memberi negara dan 3 tahun untuk membayar kita. Sulit untuk mengumpulkan uang untuk negara Jin. Pangeran muda, aku sudah menjelaskan. Jangan membuat negara dan bertanggung jawab atas utang negara Sin. Tuanku, Yang Mulia tidak bermaksud mengalihkan tanggung jawab ke negara dan dia hanya khawatir kita tidak bisa mengumpulkan uang. Aku memerintahkan para pejabat untuk membahas solusinya, bukan untuk mendengar omong kosongmu yang berulang. Kalau anak 3 tahun di jalanan bisa menyimpulkan situasinya, kenapa aku harus mengumpulkan semua pejabat di sini? Pangeran muda ke-6, kamu belum berkata apa-apa sejak menghadiri sidang pengadilan. Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Jangan takut membuat kesalahan. Aku tidak akan keberatan. Ya, Yang Mulia. Yang Mulia, menurutku kita harus menepati janji untuk membayar utang ke negara Jin secara cicilan, sehingga kita bisa membangun prestise kita. Setelah menikahi putri negara Jin, apakah kamu memihak mereka? Ini tidak ada hubungannya. Aku punya saran. Merkantilisme. Bagaimana bisa kamu menyarankan merkantilisme di negara Sin? Pangeran muda ke-6, bicaralah dengan bijak. Merkantilisme di atas para cendekiawan akan membawa bencana. Diam. Aku tidak bermaksud memberdayakan merkantilisme, tapi jika kita meliberalisasi sistem pasar, itu bisa membantu negara Sin mengumpulkan uang dengan cepat. Konyol. Sistem pasar menjamin keamanan rakyat. Begitu pembatasan dicabut, siapa yang akan menjaga ketertiban di kota ini? Mendorong kesombongan para pedagang, mengejar keuntungan, dan merendahkan integritas. Apakah kita akan berakhir seperti negara Jin hanya mencari untung? Menurutku merkantilisme hanyalah sebuah strategi. Kita harus mendidik rakyat saat membuka pasar. Kita tidak boleh membiarkan kemewahan merusak integritas kita.
Tuan yang terhormat. Aku pikir saudara keenam sudah punya ide. Setelah kau menyempurnakan dan memperbaikinya, tulislah laporan untuk kubaca. Ya Tuan yang terhormat. Nona Yuanying, aku lelah. Seluruh tubuhku pegal dan penglihatanku kabur. Aku benar-benar tak bisa berkonsentrasi lagi. Menyeimbangkan kerja dan istirahat adalah cara belajar yang baik. Jangan harap. Nona Yuanying, jika aku punya ekor seperti Baifu, pasti sudah berputar-putar seperti gasing. Bisakah kau bersikap lunak padaku? Biarkan aku beristirahat dan makan sesuatu. Kau tersenyum, itu berarti iya kan? Tunggu dulu. Biarkan aku melihat jawabanmu tadi. Lima dari 10 pertanyaan benar. Jadi kau mendapat 5 poin. Lalu, kau boleh beristirahat sejenak. Yuanying, kau yang terbaik. Apakah kau sudah mengajukannya dalam rapat hari ini? Ya, Pangeran Mahkota Muda dan yang lainnya menentangnya kan? Kalau aku tak salah, mereka menyerangmu dengan menggunakan pernikahan kita kan? Jika ini terjadi lagi, kau bisa katakan, aku bisa menangani masalah ini sendiri. sikapmu lebih mirip guru daripada Tuan Dai sendiri. Karena kau telah bersedia menjadi pembantuku. Tolong pelajari untuk mempercayai pasanganmu. Menurutku Li Wei cukup dapat diandalkan. Mengapa kau tidak merenungkan? Alasan aku tidak mempercayaimu? Lakukan yang terbaik, agar kau layak menjadi pasanganku. Ya, aku mengerti. Rasa percaya dirimu sungguh luar biasa. Begitu juga denganmu. Kenapa kita tidak, Pangeran Muda? Selesaikan dulu membekal laporan, sebelum pergi make. Berhenti menunda-nunda. Ya, Yuanying sangat teliti. Aku meletakkan mangkuk Baifu di pavilion. Ketika Yuanying lewat nanti dia pasti akan membersihkannya. Aku telah melatih Baifu selama 3 hari untuk melindungi makanannya. Asalkan Yuanying lewat, dia akan menggonggong padanya. Dia datang. Berikan Baifu padaku. Baifu pergi. Non, apakah Nyonya akan terluka? Imut sekali. Baifu, kamu pengkhianat. Apakah kamu sudah banyak makan belakangan ini? Li Wei, berhenti bermain-main. Trikmu tidak akan berhasil padanya. Ayo. Apakah kamu akan membiarkannya menaklukkan rumah kita? Dia berani melakukan ini sekarang. Lain kali dia akan merebut kakak Zheng dan mengusir kita. Dia tidak akan melakukan itu. Yuanying bukan wanita yang akan terkurung di rumah.
Apakah kamu juga lapar? Kamu membuatku takut. Kamulah yang membuatku takut. Aku kira kamu Yuan Ying. Aku sudah mencari di mana-mana. Tidak ada makanan lain, kita hanya punya ini. Aku tidak suka roti kukus, rasanya tidak enak. Rasanya akan enak setelah kamu menambahkan sesuatu. Cobalah. Enak tidak? Sudah kubilang. Kita hanya punya madu sebanyak ini. Kalau kamu orang lain, aku tidak akan menawarkannya padamu. Lalu kenapa kamu menawarkannya padaku? Jangan mencoba melakukan hal yang meragukan padaku. Di masa sulit ini, kita berdua berada dalam kesulitan yang sama. Jadi aku bersimpati padamu. Apakah kamu? Aku ingin. Kenapa kamu tidak duluan? Apakah kamu masih ingin pergi? Aku sudah memikirkannya. Di sini Yuan Ying adalah pasangan sahmu. Sebelum dia keluar dari situasi ini, kita sebaiknya mengurus urusan kita sendiri. Kita bisa membicarakan masa depan lain kali. Kalau kamu masih lapar, kamu bisa makan lebih banyak. Kamu harus makan lebih banyak. Kamu harus makan karena punya masalah perut. Aku sudah kenyang, jadi kamu bisa makan lebih banyak. Aku juga sudah kenyang. Apakah dia sudah pergi? Belum. Dia sedang datang. Ayah, biarkan aku kembali ke rumahku. Aku akan masuk istana dan menghadiri rapat setiap hari setelah ini. Tolong berhenti mengurungku di istana. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu? Kamu akan bebas setelah meninggalkan istana. Aku sudah muak dengan tuduhan terhadapmu. Salam ayah. Kami lebih mementingkan pertanian daripada perdagangan selama 1 abad. Pemerintahan sebelumnya tidak berani mencabut pembatasan. Pinjaman luar negeri bisa menjadi peluang baik bagi negara kita. Jika kita bisa meliberalisasi sistem pasar, itu bisa membantu kita mengumpulkan uang dengan cepat.
Akan mudah untuk mengumpulkan uang yang kita hutang ke negara jin. Tapi ini waktu terbaik untuk mengikuti contoh negara jin. Dengan mencabut pembatasan pada pasar. Ini masalah serius yang tidak bisa dilakukan dalam semalam. Kita hanya bisa mencabut pembatasan secara bertahap sehingga tidak terlihat. Apa yang menurutmu harus kita lakukan pertama kali? Kita harus mencabut jam malam dan memulai pasar malam. Tidak akan ada jam malam di negara Sin pada malam tahun baru. Jadi melakukan ini tidak dianggap tergesa-gesa. Pemerintahan sebelumnya tidak berani memulai pasar malam karena tidak ada yang bisa mengelolanya karena perang. Tapi negara kita sekarang damai dan aman. Ini waktu yang tepat untuk merekrut bakat untuk mengelola ekonomi negara Sin. Bagus, aku akan menyerahkan urusan pasar malam padamu. Lakukan secara teratur dan bertahap. Kamu harus bertindak tanpa tergesa-gesa. Terima kasih ayah. Aku masih punya satu permintaan. Kakak ketiga sudah menjalankan beberapa bisnis. Jika dia bisa membimbingku, kita akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Benar. Ayah, aku memang punya urusan yang harus diselesaikan di luar istana. Ini pasti bukan, baiklah. Biarkan dia membantumu. Ya ayah, aku akan melakukan yang terbaik. Lain kali aku. Baiklah. Aku tidak menyangka kamu bisa datang dengan ide yang cemerlang, paman besar. Apa yang kamu panggil aku? Kamu sudah tahu bahwa Putri Yuan Ying adalah bibiku. Jadi mulai sekarang kita harus saling menyapa dengan hormat. Aku akan memanggilmu sebagai paman buyutku, kamu bisa memanggilku seperti biasa. Paman buyut, aku akan pulang dulu. Aku akan menyerahkan pemeriksaan pasar padamu. Para wanita, kita akhirnya bebas mulai sekarang. Kamu sudah menderita banyak selama di istana. Tapi penderitaan adalah pengalaman terbaik. Dia akan mengatakan melalui awan darah dan api selanjutnya. Melalui awan darah dan api, kita telah ditempa oleh cuaca. Kita mengingat kembali lika-liku masa lalu. Aku akan menebak sekarang. Kalimat berikutnya adalah melalui es dan salju. Melalui es dan salju. Kita melangkah maju dari masa lalu untuk melihat ke depan pada tugas yang berat di masa depan. Dia kehabisan ide sekarang. Dia akan mengakhiri pidatonya sekarang. Keenam dari kita akhirnya bersatu kembali dengan keluarga lainnya. Pidato yang sama. Tidak berguna. Aku sudah berpikir belakangan ini. Apakah kamu masih merasa sedikit kesepian? Apakah ini seperti yang kupikirkan? Apa dia serius? Jadi aku memutuskan untuk mengambil beberapa saudari lagi untuk menemanimu. Bagaimana menurutmu? Kami berencana membuatkanmu peti mati. Tuan muda, lihat. Bisnisnya cukup baik. Apakah ini terlihat bagus? Tuan muda cukup teliti. Dia tahu kamu bosan, jadi dia menggunakan tur inspeksi sebagai alasan untuk membawamu keluar dari istana. Dia juga ingin bersenang-senang. Permisi, bagaimana bisnis Anda? Semuanya berkat Anda, bisnisnya cukup baik. Benarkah? Saya berharap bisnis Anda makmur. Apakah kamu masih menyimpan dendam pada Tuan Muda? Penguasa negara Sin memberikan pernikahan. Ini bukan sesuatu yang bisa dicampuri oleh Tuan Muda ke-6. Selain itu, bukankah Putri Yuan Ying mengatakan pernikahan ini tidak dihitung? Aku tidak menyimpan dendam padanya. Aku hanya merasa tidak berdaya. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Hukum negara Sin yang terkutuk yang salah. Tidak bisa dibandingkan dengan negara Ji sama sekali. Permisi, bagaimana bisnis Anda? Bisnisnya baik. Jika kita memulai pasar malam di masa depan, apakah Anda bersedia menjalankan bisnis Anda? Tentu saja saya akan. Bagus, saya berharap bisnis Anda makmur. Hati-hati. Topeng ini terlihat menarik. Nona, lihat ini. Berapa harganya? Aku penasaran siapa yang serakah akan uang di sini. Halo kakak kedua. Kudengar kau melibatkan kakak ketiga untuk membantumu mencabut jam malam. Kau cukup berani melanggar hukum leluhur. Aku tidak berani, aku hanya mengikuti perintah. Menyalahgunakan kekuatan orang lain.
Jadi kau menggunakan ayah untuk menekanku sekarang ya? Yang kau lakukan hanya menikahi putri negara jin. Kau pikir kau orang penting sekarang? Bahkan jika seseorang lahir di kandang ayah mereka masih bisa mencapai hal-hal besar. Itu tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Siapapun yang membawa keinginan yang mulia dapat mencapai hal-hal besar. Bahkan jika dia berasal dari latar belakang yang sederhana. Yang mulia pengetahuanku dangkal. Jangan tersinggung dengan apa yang kukatakan. Kakak keenam, aku tidak sedang ingin mendisiplinkan orang-orangmu. Tapi jika ada yang salah dengan kebijakan bisnis, kau harus mencari cara untuk menanggungnya. Ayo pergi. Nyonya itu luar biasa. Itu luar biasa. Kau cukup berani melawan pangeran muda. Dia yang memulainya. Untungnya Nona Yuan Ying membuatku banyak membaca. Kalau tidak aku tidak akan mengatakan kata-kata yang sopan. Kau jauh lebih baik darinya, aku mendukungmu. Kepiting segar dijual. Mau kepiting? Ayo pergi. Yuping bawa ini kembali ke rumah dulu dan kirim kereta untuk menjemput kami ya. Baiklah, Terima kasih. tidak masalah kepiting besar. Kami sampai di rumah begitu cepat. Kenapa kita tidak pergi minum? Tentu. Tidak, kau tidak boleh minum. Nona Yuaning tidak terlalu menakutkan kok. Dia bersikap tegas demi kebaikan kita. Kau benar guru yang tegas membesarkan murid yang hebat. Kami memahami maksudnya, tapi mari kita tinggal sebentar. Kita harus santai. Tidak apa-apa, aku lebih suka mengupas kepiting sendiri. Kau bisa memberikannya kepada Yuan Ying. Ini kepiting yang kami beli di pasar hari ini. Sulit membeli kepiting di musim semi, terutama kepiting betina yang gemuk. Kenapa kau tidak mencobanya? Enak tidak? Negara jin dekat laut, aku yakin kau sering makan kepiting. Ya. Dulu waktu kecil aku selalu makan kepiting. Waktu itu aku masih kecil, satu kepiting gak pernah cukup buat aku. Orang tua aku tahu itu, jadi mereka selalu kasih aku lebih banyak kepiting. Mereka biasanya sangat tegas sama aku. Tapi soal makan kepiting gitu-gitu aja mereka lebih santai. Yuan Ying, tapi kepiting itu sifatnya dingin. Jadi kamu jangan makan terlalu banyak. Yang Lord cuma boleh makan setengah kepiting.
Kalau nggak nanti perut kamu sakit. Iya. Nanti aku yang makan sisanya. Kamu juga jangan makan terlalu banyak. Kamu kan selalu rakus sama makanan kalau kamu memanjakan diri sendiri. Orang luar bakal tahu kesukaan kamu itu bisa jadi kelemahan. Berarti aku boleh. Gimana menurutmu, Miss Song? Makan itu cuma buat mengganjal perut. Hanya dengan moderasi seseorang bisa melatih pikiran. Ini cuma kepiting. Kan kamu juga suka makan kepiting? Buat pengecualian aja nikmatin. Nggak perlu serius-serius amat kan? Jangan terlalu banyak tekanan sama diri sendiri. Ini bukan soal kepiting. Ini soal pengendalian diri. Aku udah kenyang, kamu aja yang makan. Yang mulia, tulisan tangan Anda semakin bagus. Hormat ayah, bangun. Gimana kabar di kediaman? Apakah kamu akur sama Putri Yuan Ying? Terima kasih atas perhatiannya ayah. Semuanya baik-baik saja. Aku tahu kamu suka Li dari G-State. Tapi dia berasal dari keluarga biasa, jadi nggak mampu bertanggung jawab. Sejak kejadian di Dan State tahun lalu, aku punya harapan besar sama kamu. Kamu harus bantu kerajaan di masa depan. Jadi kamu butuh istri yang mampu untuk membantumu. Iya. Selain pesta pelantikan Song, aku nggak pernah menghadiri pesta pelantikan siapapun, dan aku nggak akan memihak kamu. Ambil kata-kata ini sebagai hadiah untuk pesta pelantikanmu, dan sebagai tanda niatku. Terima kasih ayah. Ada satu hal lagi. Old Fifth udah mulai dewasa, dan Little Seventh udah bekerja keras sejak kecil. Aku berencana biar mereka mulai menjabat dan menghadiri rapat kerajaan bulan depan. Kamu harus bantu mereka. Ini juga hal penting buat kamu. Ya ayah. Anak keenam itu hanya anak dari selir. Berani sekali dia ikut campur di Kementerian Keuangan saya. Dia hanya menggunakan pembayaran utang ke negara Jin sebagai alasan, agar ayah menyetujui idenya. Apa ayah akan menghadiri pesta pelantikan Old Sixth? Apakah dia layak? Kamu benar. Ini hanya anak selir yang mendirikan kediaman. Dia tidak layak untuk kehadiran putra mahkota. Kakak kedua. Saya khawatir Old Sixth akan menggunakan pesta itu untuk mencari dukungan. Untuk memulai pasar malam. Sebarkan kabar bahwa saya tidak akan menghadiri pesta pelantikannya. Jika kamu tidak menghadiri, tidak ada yang berani menginjakan kaki di kediaman Sixth Young Lord. Jika mereka melakukannya itu, berarti mereka melawanmu. Ingat, pastikan untuk mengatur tempat duduk sesuai urutan di daftar, tidak boleh ada kesalahan. Ya. Banyak sekali tamu. Ini daftar tamu terbaru. Kami telah menyediakan 4 meja untuk tamu penting. Mereka akan berada di ruangan ini. Para pangeran muda dan istri mereka akan menempati 2 meja. Dan 2 meja untuk kerabat perempuan pejabat senior. Pastikan untuk familiar dengan proses dan pengaturan tempat duduk tamu. Kamu bisa mengajak tamu perempuan berkeliling taman. Saya ahli dalam hal itu, bisa dipercayakan pada saya. Superintenden Su beritahu para pelayan untuk menjaga pintu selama pesta, terutama halaman belakang dan depan. Jika ada yang masuk dalam keadaan mabuk, beri mereka obat mabuk dan biarkan mereka tidur. Baiklah. Sekarang kamu bisa menyalakan kembang api. Pastikan suaranya cukup keras. Tenang saja, putri. Ayo, saatnya menyalakan kembang api. Li Wei. Apakah kamu ingat apa yang saya katakan tadi? Ya. Sangat baik. Ingat apa yang saya katakan dan lakukan sesuai itu. Ketika kamu menjadi pasangan sahnya, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan.
Ketika harus mengadakan pesta lain kali. Terima kasih Nona Yuan Ying. Lanjutkan. Jingyuan, kantor sudah buka. Selamat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semua hati-hati perhatikan keselamatan kalian. Baiklah, plakatnya harus di tengah. Baiklah, benar sedikit ke kiri. Baiklah, angkat sedikit lebih tinggi di sebelah kanan. Baiklah, itu sempurna. Saling membantu adalah pesan yang baik. Jangan letakkan kursi terlalu jauh, akan sulit bagi tamu untuk berbincang. Jangan terlalu dekat juga, nanti tamu tidak bisa bergerak bebas. Benar semua, cepatlah. Tuan kita akan menyambut tamu di pintu masuk nanti. Biarkan saya. Shi Liu, Yuzhan, bagaimana progres di dalam? Kami hampir selesai. Kami juga hampir selesai. Gantung sutra merah lebih tinggi. Hati-hati. Putao. Hati-hati. Superintenden suara petasan tadi sangat meriah. Benar kan? Putri menyuruh kami untuk membuatnya keras. Kalian semua harus cepat menyiapkan semuanya. Saya akan periksa dapur kita tidak boleh membuat kesalahan. Baiklah. Terus aduk, jangan berhenti, jangan tambahkan terlalu banyak garam nanti. Semua, hari ini adalah hari pembukaan kantor kita. Kalian semua harus cepat. Iris tipis-tipis. Kamu juga iris tipis-tipis. Yo Kwan, kamu adalah asisten Koki, berhenti melakukan semuanya sendiri. Kamu bisa biarkan Koki yang menangani ini. Chi Datang dan bantu saya menggoreng sayuran ini, baiklah. Tuan. Koki Liu, bayam merah tidak apa-apa? Bayam merah? Si harusnya kita pakai selada Cina. Tapi kita kehabisan, jadi Nyonya menyuruh kita menggantinya dengan bayam merah. Kalau begitu apapun, kata Nyonya, pergi dan siapkan hidangannya. Tuan, lihat ini. Sup penyu lunak Cina yang bergizi dibeli pagi-pagi, sekali sangat segar. Sangat bergizi. Tidak buruk. Apa kalian semua sibuk dengan tugas kalian? Terima kasih atas kerja kerasnya, Superintendent Su. Baukuan pembukaan kantor ini adalah acara besar. Tamu akan segera tiba. Dapur tidak boleh membuat kesalahan. Mohon tenang, kami pasti tidak akan membuat kesalahan. Benarkah? Ya, datang dan lihat, bagus sekali. Semua kalian harus cepat. Cepatlah kembali bekerja. Kami sudah menunggu begitu lama. Mengapa mereka belum datang juga? Kakak kedua punya koneksi dengan orang-orang. Ketika dia bilang dia tidak akan datang, tidak ada yang berani datang. Meski begitu, mengapa para tuan muda dan istri mereka tidak datang? Kukira kamu selalu bergaul dengan mereka. Kukira kamu dekat dengan mereka. Ternyata tidak lebih dari itu. Mereka mungkin tertunda oleh sesuatu. Mari kita tunggu sebentar lagi. Akhirnya kita keluar. Berada di bawah sinar matahari sungguh menyenangkan. Apakah riasan saya terlihat bagus hari ini? Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Bibi buyut saya Putri Yuan Ying mungkin mengirim undangan sendiri. Tapi kakak kedua sudah bilang dia tidak akan hadir. Sebagai salah satu pejabat Kementerian Keuangan, saya seharusnya yang pertama tidak hadir. Kamu bisa tinggal. Kami bukan dari Kementerian Keuangan. Mengapa kami tidak bisa pergi? Kamu salah tentang itu. Saya salah satu pejabat Kementerian Keuangan, kamu bagian dari rumah tangga saya. Jadi kamu tidak bisa pergi. Saya benar-benar ingin memberinya obat. Kukira dia seharusnya menangani urusan resmi. Mengapa dia kembali pada jam ini? Kami hampir berhasil, kalau tidak kami sudah pergi. Sulit sekali keluar rumah, jangan bilang kita akan tinggal. Apakah itu berarti saya merias wajah untuk sia-sia? Saya tahu kamu ingin bertemu teman-temanmu. Saya juga ingin menunjukkan rasa hormat saya pada Putri Yuan Ying. Tapi kakak kedua sudah bilang dengan jelas. Jadi tidak ada yang bisa saya lakukan. Pengecut. Sungguh pengecut. Kamu membuat saya ketakutan setengah mati. Tunggu, bisakah kamu menutupinya? Tidakkah kamu tahu kakak kedua menakutkan? Jangan pionitiu. Saya tidak ingin memukulmu, tapi kadang saya tidak bisa menahan diri. Meskipun kamu memukulku, saya harus memikirkan keselamatanmu. Jika kakak kedua melakukan sesuatu padamu, saya harus berjuang untukmu sampai mati. Tentu saja mengorbankan diri saya adalah hal kecil. Ini masalah besar jika kamu terluka. Kamu harus bersembunyi, jadi jangan pergi. Tapi Wei Wei merawat saya dengan baik.
Saya harus pergi. Bagaimana kamu bisa pergi sendiri? Ada begitu banyak orang di sana, kamu perlu menghibur mereka. Bagaimana kalau kita tidak pergi? Kita bisa kirim hadiah saja untuk tunjuk niat. Gimana pendapatmu? Kan nggak ada yang ke rumah Old Six ya? Tentu saja nggak ada yang di istana berani bertindak tanpa waspada sama kamu. Aku mau lihat gimana dia ngatur pesta pelantikannya.